keterbukaan awal pemulihan. Yang setuju katakan amin. Setiap orang yang ingin mengalami pemulihan harus dimulai dengan keterbukaan. Itu sebabnya saya katakan bahwa keterbukaan itu adalah awal mula bagaimana setiap kita bisa mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Orang yang tidak mau terbuka, dia sulit untuk mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena dia masih mengeraskan hati. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, ya, kita mengalami yang namanya kehilangan. Dan kehilangan itu bisa menyebabkan seseorang mengalami luka di dalam batin. Ya. Kalau saudara luka secara fisik itu gampang diobati. Kenapa? Karena kelihatan lukanya. Tapi ketika batin kita terluka, saya mau tanya, siapa yang bisa obati? Ada yang bisa mengobati batin? Ya. Kalau tangannya terluka, itu gampang untuk diobati. Tinggal ambil apa? Betadine. Ya, atau dibalot ya. Jangan ambil pembersih yang lain ya. Harus pastikan ambil obat merah atau betadine dibalot, pasti pelan demi pelan pasti akan sembuh. Tapi kalau batin kita yang terluka, batin kita yang sakit, bisa nggak disembuhkan dengan cepat? Ya, biasanya orang akan bekerja keras. Kalau bisa saya akan terlihat hebat. Kalau bisa jangan sampai orang lain tahu kalau saya sedang terluka batin saya. Biarkan orang lain saja yang tahu, tapi kalau bisa saya nggak usah lah. Kamu urus, saya punya luka di dalam batin. Ini kecenderungan orang-orang percaya hari-hari ini. Nah, itu sebabnya kita akan melihat apa sih sebenarnya luka batin itu. Ya, batin kita dapat terluka ketika mengalami ketakutan yang dalam, tidak berdaya, atau sewaktu berhadapan dengan yang namanya kematian. Jadi batin seseorang itu bisa terluka. Jadi bukan hanya pikirannya saja yang terluka atau fisiknya saja yang terluka, tapi batin, jiwa seseorang juga bisa terluka. Nah, tadi saya katakan, kalau sakit di badan, di tubuh dan sebagainya itu gampang diobati. Tapi batin yang terluka itu sulit sekali diobati. Dan bahkan orang bekerja keras untuk apa? Sembunyikan, ya kan? Dia tetap bersuka cita, dia tetap beribadah, mendengar firman, puji Tuhan, haleluya, tapi batinnya terluka. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah, itu sebabnya malam hari ini kita harus mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Nah, coba kita lihat, ya. Luka di badan itu bisa terlihat, tapi luka di batin tidak dapat terlihat. Nah, luka di badan biasanya apa? Terasa sakit harus dirawat, tapi luka terasa sakit di batin juga sebenarnya harus dirawat. Sebenarnya sama. Kalau misalnya badan kita terluka, apa yang dilakukan? Harus dibersihkan dari kotoran. Nah, kalau batinnya yang terluka, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya harus mengakui bahwa batin saya terluka, jangan ditutupi. Jangan dianggap bahwa seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu jadi masalah. Itu yang seringkali menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Kelihatannya rohani, tapi ternyata di dalam hancur. Ternyata banyak luka-luka dalam batinnya. Menjadi penghalang tidak ketika kita berdoa di hadapan Tuhan? Menjadi penghalang. Hubungan dengan Tuhan pasti tidak akan bisa harmonis. Nah, itu sebabnya kita akan lihat ya. Kita baca di dalam Amsal 4 ayat 23, dikatakan begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Saudara, apa yang terjadi dengan hati kita itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Jadi tingkah laku seseorang yang terluka batinnya itu berpengaruh kepada perilakunya. Jadi kalau batin seseorang terluka, itu akan mempengaruhi cara pandang dia terhadap orang lain. Biasanya orang yang terluka, itu cenderung melukai orang lain. Yang setuju katakan amin. Adakah yang terluka malam hari ini?
dan suka melukai orang lain tanpa sadar. Kelihatannya hebat, tapi ternyata apa? Banyak melukai orang lain. Nah, biasanya orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain. Anehnya adalah dia melukai tapi dia tidak sadar. Dan dia berkata, oh dia ini melukai saya. Ya kan? Padahal dia yang melukai orang lain. Tapi dia berkata, dia yang melukai saya. Tahu ular kobra? Hidupnya selalu mengeluarkan bisa. Kalau bisa yang bisa bagus, ya toh? Tapi bisa yang beracun itu berbahaya. Adakah hari ini yang hidupnya penuh dengan bisa, yang selalu melukai orang lain tanpa sadar, yang selalu menyakiti orang lain tanpa sadar, dan dia seolah berkata, aku ini korban, aku ini butuh didoakan, aku ini butuh dilayani. Saudara, inilah kepentingan setiap kita. Ya, Tuhan ingin supaya hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada yang terluka. Kenapa? Karena cenderung orang yang melukai, orang yang terluka, dia akan melukai orang lain. Dan bahayanya adalah ketika itu ada di dalam gereja, ada dalam persekutuan. Apa yang terjadi, saudara? Makanya saya pernah katakan, domba-domba terluka bukan karena serigala, tapi karena apa? Sesama domba. Ya toh? Domba-domba terluka bukan karena gembala, tapi karena apa? Domba baku saling serudukan, saling bertengkar, saling melukai. Nah, itu sebabnya kita akan lihat, saudara, apa yang terjadi ketika batin seseorang terluka. Yang pertama kita baca 1, 2, 3. Selalu merasa tidak tenang, duduk tapi gelisah ya. Tidak bisa tenang, selalu pikirannya kemana-mana. Kalau tidur mimpi buruk, dikejar-kejar hutang. Kalau benar ada hutang, ya harus tanggung jawab ya. Tapi kalau tidak ada hutang, tapi mimpinya dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar hantu. Hantu mau cekik saya katanya. Siang-siang baru mimpinya hantu. Coba mimpinya itu nyanyi India kan, atau nonton drama Korea kan, begitu ya. Siang-siang tidur tapi ketemunya hantu, masuk akal nggak? Tapi itu bisa terjadi, kenapa? Karena dia merasa tidak tenang. Jadi dia kaget mendengar suara yang keras, ya toh? Takut setiap saat. Saya pernah katakan kan, kalau ular masuk ke sini, takut boleh nggak? Saya juga pasti lari. Ya, saya pasti lari duluan, karena ular masuk ke sini. Tapi kalau ularnya sudah pergi, saya masih ketakutan. Itu normal nggak? Ada harimau datang ke sini, saya takut tidak? Takut. Tapi hebatnya Papua tidak pernah ada yang namanya harimau, betul kan? Ya, Papua ini orang hebat-hebat. Di luar sana itu harimau lah, gajah lah, binatang-binatang buas itu ada. Di Papua tidak ada. Makanya kita pun harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, takut boleh, tapi kalau takut setiap saat, bahkan itu menjadi trauma, itu yang tidak boleh. Ya, itu akan mengganggu seluruh kehidupan kita. Dia selalu membayangkan hal yang buruk akan terjadi sewaktu-waktu. Sangat gelisah, tidak bisa tidur, selalu gemetaran, susah bernapas, pusing, bahkan sampai terus-menerus pingsan tanpa ada sebab. Nah, ini salah satu penyebab. Ya. Orang yang terluka hatinya selalu merasa tidak tenang. Ada di sini tidak tenang? Tidak bisa diam. Harus keluar terus, pergi terus ya. Nah, ini perlu dibawa di hadapan Tuhan. Kemudian sedih, tidak mau makan, selalu menangis, pemarah, benci orang lain, dan bisa jadi jahat. Nah, sering menghindari hal-hal yang mengingatkan mereka tentang kejadian buruk yang mereka alami. Dia tidak mau bertemu dengan orang-orang atau peristiwa-peristiwa yang pernah menyebabkan dia terluka. Dia menghindari orang. Saya tidak mau dekat dengan Hulda.
Saya tidak mau dekat dengan Betty. Kenapa? Nanti dia sakiti saya. Nah, dia menghindari orang. Nah, pertanyaannya, boleh tidak menghindari orang? Boleh tidak? Tidak. Ada lagi yang bilang boleh? Bagaimana? Terpecah suaranya. Ya. Sering menghindari hal-hal yang mengingatkan mereka tentang kejadian buruk yang mereka alami. Misalnya, contoh, dia pernah kecelakaan motor. Kemudian dia bilang apa? Saya tidak mau naik motor. Mungkin dia pernah kecelakaan naik speedboat. Dia bilang, saya tidak mau naik speedboat. Saya mau jalan di atas air. Ada yang bisa begitu? Dia tidak mau bertemu dengan hal yang pernah mengingatkan dia kepada hal yang buruk. Itu namanya trauma. Ya. Nah, itu. Kemudian misalnya dia pernah disakiti oleh orang Kristen. Ya. Kemudian dia bilang apa? Saya tidak mau pergi ke gereja karena semua orang Kristen munafik. Mungkin dia pernah pacaran dengan orang Kristen. Kemudian dikecewakan. Kemudian dia bilang apa? Kebetulan dia perempuan. Kemudian dia bilang, saya tidak mau nikah sama laki-laki Kristen. Kenapa? Karena laki-laki Kristen semuanya pengkhianat. Betul? Saya tidak mau nikah sama pendeta. Karena waktu itu dia pacaran dengan pendeta dan dikecewakan. Kemudian dia bilang, saya pokoknya sampai mati saya tidak akan pernah mau menikah dengan pendeta. Kenapa? Karena semua pendeta mengecewakan. Betul? Salah. Itulah penipuan-penipuan yang iblis taruh dalam pikiran dan hati kita. Itu sebabnya hal seperti itu harus disingkirkan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi penghambat di dalam pertumbuhan rohani kita, dalam kita mengikut Tuhan. Yang berikut adalah orang yang hatinya terluka. Ini akibatnya apa? Kita baca. 1, 2, 3. Mati rasa. Betul? Dia tidak punya perasaan. Dia tidak bisa memperdulikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Dia menyakiti dirinya sendiri. Ya, toh? Ada masalah, dia bilang, saya baik-baik saja. Tapi masuk ke kamar, kunci pintu, tidak makan 3 hari. Itu menyakiti diri sendiri. Diputus pacar, ditanya, kamu baik-baik? Oh, baik-baik saja. Laki-laki banyak di luar sana. Tapi pas tidak ada orang, dia kunci pintu. Apa yang dilakukan? Nangis sampai berjam-jam. Antara yang dikatakan dengan apa yang dialami beda. Nah, itulah yang akan terjadi dengan orang-orang yang hatinya terluka. Nah, sering mengingat pengalaman buruk yang terjadi. Nah, ini ya. Dan biasanya ini apa? Sulit untuk membicarakan pengalaman pahit. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, pengalaman pahit dalam hidup kita itu Tuhan bisa ubah menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan. Kita lihat seorang di Alkitab namanya Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Dia pernah dimasukkan di sumur, pernah dikatakan, bahkan dilaporkan ke keluarganya dia sudah mati. Kemudian apa yang terjadi? Dia dijual jadi budak, kemudian dipenjara tanpa ada kesalahan yang harus dia bisa pertanggungjawabkan. Itu terjadi dengan dia, tapi luar biasanya Yusuf katakan apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Manusia bisa merancang yang jahat, tapi Tuhan tidak pernah. Rancangannya selalu terbaik bagi setiap kita. Amin. Nah, itu sebabnya ini penting bagi setiap kita, bahwa Tuhan rindu supaya setiap kita mengalami berkat, mengalami pemulihan, mengalami terobosan-terobosan dari Tuhan. Tuhan tidak mau ada luka di dalam batin kita, membuat kita tidak bisa bertumbuh, membuat kita sulit untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mengasihi orang lain. Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kehidupan kita dipulihkan. Bahkan hal yang pahit sekalipun, menjadi masa lalu kita sekalipun, Tuhan bisa ubah itu supaya itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin.
Itu sebabnya tidak ada masa lalu yang terlalu kelam. Tidak ada masa lalu yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengubahnya. Saudara, kita lihat, ya, kita akan lihat apa yang Alkitab ajarkan, ya. Nah, seringkali saudara, ketika orang mengalami luka dalam batin, cenderung dia beranggapan adalah begini, tidak perlu pikirkan atau bicarakan. Kalau bisa itu cukup untuk saya sendiri saja. Karena apa? Dia menganggap bahwa itu adalah sebuah aib, keburukan, kemudian masa lalu. Kebanyakan orang pintar untuk menyimpannya. Dia tidak mau membagikan hal yang pahit itu kepada orang lain. Cenderung dia bayar harga untuk tutup. Cenderung dia ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya hebat, saya luar biasa. Dia tidak mau hidup dalam kerapuhan. Padahal Tuhan itu rindu supaya kita datang kepada Dia itu apa adanya. Ya. Hati yang hancur, bawa itu kepada Tuhan. Kerapuhan kita bukanlah hal yang buruk di mata Tuhan. Justru biasanya ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan perasaan hancur, dengan kerapuhan, biasanya di situ Tuhan mudah sekali untuk bekerja. Nah, ini penting bagi setiap kita. Nah, yang berikutnya biasanya dia berkata, tidak perlu mencari bantuan orang lain. Ya, tidak mau datang ke pendeta, tidak mau datang ke teman seiman untuk didoakan dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga dia berusaha untuk apa? Melupakan masa lalu dan mencoba untuk bangkit kembali, tapi masalahnya belum selesai. Kemudian yang berikut adalah ini, perasaan sakit hati, bukti bahwa kita meragukan janji Allah. Jadi orang berkata begini, kalau ada sakit hati dalam diri, terus dia mau cerita, itu dia menganggap bahwa seperti saya tidak percaya dengan janji Tuhan. Dia menganggap bahwa kalau saya mengalami hal yang buruk, saya cerita, seolah iman saya itu lemah. Apakah seperti itu? Halo? Apakah seperti itu? Tidak ya? Nah, kita akan lihat secara singkat. Mari kita baca dalam Matius 26 ayat 37. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, Yesus memiliki perasaan yang kuat dan dia menceritakan kepada para muridnya. Saya selalu katakan, ya toh, kalau saudara punya masalah, berani cerita ke teman, bisa berbagi kepada orang lain, bisa ya? Bisa nggak? Nah, harus belajar. Pemuda ke pemuda atau ke kakak seniornya. Ya. Tapi coba, sekali-kali kakak senior berbagi ke pemuda. Mau nggak? Ya? Mau nggak? Kalau jemaat punya masalah, biasa datang ke pendeta, ke gembala, atau ke yang dianggap mampu untuk menjawab. Betul? Tapi kalau gembala punya masalah, mau nggak kira-kira datang ke jemaat? Harus saya punya masalah ini begini. Tolong Kak. Oh, itu nanti satu RT. Ya kan? Dari yang tidak diceritakan pun akan diceritakan. Akan tambah-tambah. Jadi orang akan takut. Untuk apa saya cerita? Kenapa? Keterbukaan saya justru musibah. Ya kan? Padahal keterbukaan itu awal pemulihan. Nah, tapi juga harus dilihat konteksnya nanti ya. Jadi perasaan itu tidak harus ditutupi, ya. Apa yang kita alami tidak boleh disembunyikan. Kita harus belajar untuk terbuka, belajar untuk berbagi. Ya. Dalam perjanjian lama banyak ya orang-orang yang mengeluarkan isi hati mereka. Kalau saudara baca di Mazmur itu banyak sekali ya isi hati dari Raja Daud diungkapkan di situ. Kegagalannya, kejatuhannya, semuanya diungkapkan. Ratapan dan sebagainya itu juga bukti ya bagaimana perasaan disampaikan kepada Tuhan. Nah, apa sih arti keterbukaan? Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan ya. Keterbukaan itu bicara tentang pengakuan yang keluar dari mulut seseorang ya.
Tapi sebenarnya bukan hanya dari mulut saja, tapi juga dari hati. Karena terbuka hanya dari mulut saja, itu bukanlah penyelesaian. Karena yang Tuhan mau adalah dari hati juga. Ketika kita terbuka, Tuhan mau mulut dan hati itu sama. Kenapa? Karena Tuhan rindu memulihkan hati setiap kita. Nah, ini penting buat setiap kita. Ada banyak orang yang sulit terbuka kepada Tuhan, bahkan juga kepada hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan dari luar diundang, wah itu dia, Bapak saya mau cerita. Tapi kalau ditanya ke gembalanya, saya baik-baik saja. Iya kan? Modelnya kan begitu kan? Apakah lebih bagus diundang setiap minggu kan? Gembala dari luar, pendeta dari luar. Karena seringkali begitu prakteknya. Ya toh? Saya juga alami itu. Saya kalau diundang ke pelayanan di tempat lain itu, cuma Bapak terima kasih, saya boleh minta nomor HP Bapak kan? Saya mau sharing, saya mau cerita. Dalam hati saya, kok punya gembala Pak? Kebanyakan jemaat seperti itu. Tapi saya percaya di sini tidak ada seperti itu. Amin. 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 Siapa yang paling kuat? Tepuk tangan dulu. Kalau ada hal yang harus diakui, ya, silakan belajar untuk berbagi. Ingat, apa yang kita sampaikan di ruangan ini hanya cukup di ruangan ini. Amin. Setuju? Silakan saling berbagi. 5 orang, ya, apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan hari ini, ya, dan ingin didoakan, silakan. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam doa-doa kita di malam hari ini. Saudara bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri untuk firman yang sudah kita dengar di saat malam hari ini. Jiwaku terbuka untukmu, Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu, Tuhan.